Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Senin 24 Mei 2021. Kembali lagi dalam program Sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara hari ini. Kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan apabila hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mengambil waktu teduh bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur apabila hari ini pula Engkau memberkati setiap dari kami dalam aktivitas kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk menyalurkan apa yang menjadi karunia yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui pembacaan dan perenungan firman yang akan kami terima boleh menjadi kekuatan iman bagi kami untuk meneruskan langkah juang kami mempersaksikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 12 pasalnya yang keempat ayat sampai 11, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, namun saya akan membacakannya di ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalaninya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah berita online di tahun 2016 yang bercerita tentang sosok Sadiman, seorang yang sudah memasuki kepala 6, yang dianggap gila oleh masyarakat daerah Wonogiri karena kebiasaannya menanam pohon. Diceritakan alasan mengapa Sadiman gemar menanam pohon karena dilatar belakangi oleh ketika Sadiman kecil di usia 10 tahun, ia prihatin dengan kondisi hutan yang gundul akibat eksploitasi dan kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1963. Nah, ini yang membuat Sadiman gemar menanam pohon. Dan akibat kegemarannya ini, Sadiman dianugerahi sebuah penghargaan dari Kick Andy Heroes yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya atas tekadnya seorang diri menanami 100 hektar lahan dengan 11.000 pohon. Ketika saya membaca kisah ini, saudara-saudara, saya sangat kagum dan mengapresiasi keberanian Mbah Sadiman ini. Saya menyebutnya Mbah karena sudah memasuki usia 60 tahun. Muncul sebuah refleksi dalam diri saya bahwa Mbah Sadiman ini bukan orang biasa. Dia berhasil mempergunakan karunia dari Tuhan dan menyalurkannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sadiman berpikir bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keberlangsungan kehidupan banyak orang dan keberlangsungan habitat hutan di Wonogiri. Menarik bagi kita untuk menyelami apa itu karunia, dan bacaan kita hari ini juga berkata soal karunia. Dalam bahasa Yunani, karunia itu dijelaskan dengan kata karisma, yang artinya sebuah pertanda kasih Allah. Pertanda kasih Allah. Nah, dari pemahaman ini kita bisa memetik melalui sebuah karunia, Allah sedang mengajak kita untuk berefleksi tentang betapa cintanya Allah untuk umatnya, sehingga Allah membekali umatnya dengan karunia yang indah dan beraneka ragam sebagai pertanda akan kasih Allah untuk umat manusia. Bacaan hari ini menegaskan bagaimana Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk bisa memahami arti dari
banyaknya talenta yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ada kemajemukan dan ada kepelbagaian. Dan ini semua diberikan Tuhan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat di Korintus, bukan untuk menyalurkan ambisi pribadi dan demi kepentingan pribadi. Jadi kita bisa menyimpulkan karunia itu berasal dari Allah dan kembali dipersembahkan oleh manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya, karena karunia itu berasal dari Allah, manusia harus memiliki sifat rendah hati dan senantiasa bersyukur atas karunia yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, sehingga Allah memakai umatnya untuk menjadi saluran berkat melalui setiap karunia untuk kepentingan bersama kita. Kita harus bersyukur di sini. Maka dari itu mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ada berapa banyak karunia yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak karunia yang tidak kita miliki dan juga dimiliki oleh orang lain. Itulah kepelbagaian, itulah kemajemukan yang harus kita sadari, kita terima. Karena Allah tidak menciptakan karunia itu tunggal. Misalnya semuanya menjadi guru atau semuanya menjadi bos, tidak bisa. Ada karunia-karunia yang diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Kenapa kita disebut guru misalnya? Karena ada murid. Jadi bersyukurlah ada orang-orang yang mau menjadi murid seorang guru, karena mereka punya karunia seorang murid dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa belajar pentingnya untuk bisa mengendalikan dan mengelola diri agar karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita itu benar-benar membawa berkat dan mengubah kehidupan bersama kita, dan bukan untuk kepentingan diri pribadi. Yang kedua, kita juga perlu belajar arti kepelbagaian dan kemajemukan karunia dalam tubuh jemaat dan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita bisa mengembangkan hidup rukun, tidak saling iri hati, dengki, kecewa, akan tetapi bersemangat untuk mau menerima kepelbagaian karunia dalam tubuh jemaat dan masyarakat. Ini tantangan kita, dan tidak mudah Bapak Ibu Saudara bisa menerima. Misalkan dalam jemaat kita ada orang yang punya karunia yang berbeda dengan kita. Biasanya orang ini akan menjadi menonjol menurut kita, sehingga kita menjadi iri, menjadi dengki kepada dia, padahal dia berpotensi baik, tidak punya motivasi buruk. Tetapi karena kita iri, kita melihat apapun yang dilakukannya itu pasti buruk. Nah, itulah bagian yang harus kita pelajari. Kita harus menerima kepelbagaian karunia dari Tuhan ini. Maka dari itu, mari kita hidupi kepelbagaian, mari kita hidupi kemajemukan karunia yang ada di sekitar kita, karena karunia-karunia itu ada untuk melengkapi ketidaksempurnaan kita. Seperti bunyi sebuah lagu di Kidung Pasamuan Kristen yang begini liriknya. Kluwung pindanyo endah ing warna, nyawiji mangun urip kang adya, tentrem raharjo. Kluwung itu pelangi, dan biarlah karunia-karunia yang ada di dalam hidup kita ini tetap ada, dan biarlah itu saling melengkapi satu sama lain seperti layaknya sebuah pelangi atau kluwung yang indah sebagai cerminan hidup bersama yang indah dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus mengasah karunia kita dan menerima kepelbagaian karunia yang ada di hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.